Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas C kelompok 2 mata kuliah Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai identitas nasional untuk memenuhi tugas dari Bapak Abdul Firman Bunta SPD MPD selaku dosen mata kuliah Kewarganegaraan. Judul materi yang akan kami bawakan adalah Tantangan Identitas Nasional Indonesia sebagai Negara Demokrasi. Berbicara identitas, setiap negara memiliki identitasnya masing-masing. Identitas nasional bangsa di suatu negara sangat erat kaitannya dengan kebiasaan, adat istiadat, dan budaya dalam masyarakat. Jika kita mendengar kata Barat, terbayang masyarakat yang individualis, rasional, dan berteknologi maju. Mendengar kata Jepang, terbayang masyarakat yang disiplin, berteknologi maju, namun tetap mempertahankan ciri khas bangsa mereka. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia sendiri, orang asing biasanya akan terkesan dengan keramahan dan kekayaan budaya kita. Salah satu identitas nasional Indonesia adalah demokrasi. Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Artinya, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan melalui sistem pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil. Demokrasi di Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan prinsip musyawarah, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Namun, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti korupsi dan intoleransi. Contohnya, beberapa minggu yang lalu, tepatnya pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2025, terjadi unjuk rasa serentak di beberapa wilayah di Indonesia. Tepatnya di Provinsi DKI Jakarta, yaitu Jakarta Utara. Hal tersebut terjadi karena diduga adanya praktik korupsi dan tindakan represif dari aparat kepolisian, sehingga kerusuhan tersebut menelan korban jiwa. Contohnya pengendara ojek online yang dilindas oleh mobil aparat kepolisian. Ada juga kekacauan lain yang terjadi, yaitu penjarahan rumah beberapa anggota DPR. Hal ini terjadi disebabkan oleh aksi unjuk rasa yang tidak direspon dengan baik oleh pemerintah. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian masyarakat juga turut berkontribusi terhadap eskalasi situasi melalui tindakan yang bersifat provokatif, seperti menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, melakukan provokasi di media sosial, hingga melakukan tindakan anarkis saat unjuk rasa. Hal ini justru merugikan perjuangan aspiratif itu sendiri dan membuka celah bagi para aparat untuk bertindak lebih keras. Aksi unjuk rasa ini mencuri perhatian media-media luar. Lain dengan Indonesia, yang seolah-olah medianya buta sehingga informasi hanya dapat diserap dari live TikTok untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya. Fenomena ini menunjukkan tantangan dalam praktik demokrasi, di mana kebebasan berpendapat dan transparansi informasi yang seharusnya menjadi fondasi utama negara demokratis justru terhambat oleh kurangnya keterbukaan informasi dari berbagai pihak, termasuk kesadaran masyarakat dalam menyaring dan menyebarkan informasi secara bertanggung jawab. Untuk memperkuat demokrasi di Indonesia dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa. Pemerintah perlu menjamin hak berpendapat dan kebebasan berekspresi dengan menyediakan saluran-saluran aspirasi yang terbuka dan efektif, sehingga unjuk rasa tidak menjadi satu-satunya jalan bagi masyarakat untuk menyampaikan suara mereka. Terima kasih. Di sisi lain, masyarakat juga perlu meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang menyesatkan atau bertindak di luar koridor demokrasi, seperti melakukan kekerasan atau penjarahan. Pendidikan politik yang inklusif dan berbasis nilai-nilai kebangsaan juga perlu diperkuat sejak dini untuk membentuk warga negara yang kritis namun tetap bertanggung jawab.